Kali ini akan mengkisahkan biografi Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dan perjuangan beliau. Kisah ini merujuk dalam karya Lina Munadirotul pada tulisannya di Ulama Nusantara Center. Dalam Khazanah Ulama Nusantara, kita tidak asing dengan sosok ulama karismatik yang menyejukkan jiwa. Pada setiap ceramahnya mengandung saripati hikmah yang menggetarkan dada. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang akrab dipanggil Mbah Asrori. Kiai Asrori Al-Ishaqi lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 1951 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari 10 bersaudara. Ayah Kiai Asrori bernama Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi yang sekaligus menjadi guru mursyidnya, dan ibunya bernama Hajah Siti Komariah binti Munaji. Al-Ishaqi adalah gelar yang dinisbatkan dari Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Beliau Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi merupakan cucu Maulana Ishaq yang ke-16 dan cucu Rasulullah yang ke-38. Kiai Asrori sudah nampak tanda-tanda kewaliannya semenjak berada di dalam kandungan. Ibundanya sering merasakan kesejukan, kedamaian dan tidak ada beban sama sekali selama mengandung, bahkan kesemangatan dalam beribadah dan melakukan amal solih semakin tinggi terutama sholat malam dan puasa. Ketika Kiai Usman berkunjung di kediaman Habib Ali bin Husain Al-Attas saat meminta nama-nama putra Kiai Usman, setelah semua nama selesai ditulis di atas kertas, Habib Ali langsung menunjuk nama Ahmad Asrori sambil berkata, "Ini yang akan menjadi pengganti mursyid setelahmu." Sedari kecil Kiai Asrori dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Sendi-sendi agama diajarkan kepada orang tuanya terlebih sang ayah Kiai Usman. Kemudian pada usia 13 tahun, Kiai Asrori mondok di Darul Ulum, Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Mustain bin Romli. Selang beberapa tahun, Kiai Asrori melanjutkan menimba ilmu dan pengalamannya di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, salah satunya di Pondok Pesantren Bendo Pare Kediri yang diasuh oleh Kiai Haji Hayat Al-Maki, yang kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian Kiai Asrori melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Hidayat Retek Pare Kediri yang diasuh oleh Kiai Juwaini. Di sana beliau kurang lebih 3 tahun. Putra Kiai Juwaini menuturkan bahwa Kiai Asrori mempunyai kelebihan istiqomah, tumaninah, disiplin dan selalu tepat waktu dalam mengaji kitab kuning. Beliau selalu datang lebih awal dari Kiai Juwaini. Ketika pengajian sudah dimulai, beliau tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya sampai pengajian selesai. Setelah menimba ilmu di sana, Kiai Asrori melanjutkan di Pondok Al-Munawir Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum. Pada masa itu Kiai Asrori diperintah oleh Kiai Ali Maksum untuk mengajar Ihya Ulumuddin. Setelah beberapa bulan di Pondok Krapyak, beliau melanjutkan ke Pondok Lasem. Beberapa bulan kemudian melanjutkan ke Pondok Buntet Cirebon di bawah asuhan Kiai Haji Akyas bin Abdul Jamil, Kiai Haji Anas bin Abdul Jamil dan Abdullah Abbas. Itu pun hanya beberapa bulan. Sikap kesungguhannya ketika masih nyantri menjadi faktor terbentuknya jiwa yang penuh istiqomah dan tumaninah sepeninggal Kiai Usman pada tahun 1984 Masehi. Atas penunjukan langsung Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Pada masa itu, Kiai Asrori sempat menolak amanah kemursyidan dari ayahnya dengan alasan masih ada saudara-saudaranya yang lebih tua. Namun akhirnya Kiai Asrori menerima amanah kemursyidan tersebut bukan karena ambisi, akan tetapi beliau mempunyai prinsip, orang yang mencari dan meminta amanah termasuk kemursyidan adalah orang gila. Jika seseorang diberi amanah maka hendaknya diterima, karena hakikat itu dari Allah. Kemursyidan adalah amanah yang dianugerahkan Allah sebagai jiwa al-kamilah. Ketokohan Kiai Asrori berawal dari sini. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Usman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu, pada tanggal 16 Maret tahun 1988 Masehi berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Kiai Sonaji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa Kiai Asrori tidak menyerah. Beliau mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal, yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Beliau juga menggagas Al-Hidmah, sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya yang inklusif, ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara,
Majelis-majelis yang diselenggarakan Al-Hikmah berlangsung dalam suasana murni keagamaan tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrori seolah menyediakan Al-Hikmah sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti organisasi ini mendapatkan banyak pengikut. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia, hingga Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursyidan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berhasil mengembangkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Kiai Asrori adalah kiai yang mempunyai pribadi yang istimewa, pengetahuan agamanya dalam dan karisma memancar dari sosoknya yang sederhana, tutur katanya lembut namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Selain itu beliau juga dikenal sebagai kiai yang produktif dalam menulis. Banyak karangan kitab dan buku Kiai Asrori yang telah tersebar di Nusantara. Di masa Orde Lama selama 15 tahun, hubungan tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah sangatlah sinis dan tidak mengenal kompromi, sehingga menimbulkan ketegangan dan polemik serius di kalangan tokoh Islam dan nasional. Dalam hal ini Kiai Asrori menjumpai Orde Lama, kurang lebih 32 tahun. Menyikapi kondisi seperti ini Kiai Asrori selalu menjaga kenetralan, beliau tidak terlibat langsung dalam mendukung politik praktis, beliau lebih berkonsentrasi pada pesantren, tarekat dan membangun karakter masyarakat yang solih dan solihah. Kiai Asrori selalu berpesan kepada politikus yang mengajak kerjasama Al-Hikmah bahwa kita adalah saudara, sudah sewajarnya pertemuan silaturahim didorong rasa kasih sayang, tanpa membawa baju dan dinding jabatan, sehingga meski tidak menjabat persaudaraan tetap berlangsung, bahkan diharapkan sampai akhirat. Karena menurut Kiai Asrori, seorang kiai adalah sosok orang tua dan orang yang dituakan bagi semua umat yang mengikuti tuntunannya. Tuntunan kiai yang dimaksudkan ialah hal-hal yang lebih bersifat amaliyah serta ubudiyah, yang dapat menunjukkan jalan menuju dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kepentingan partai politik hanya bersifat duniawi dan temporer, yakni terbatas kurun waktu yang pada akhirnya buahnya berhenti pada kepuasan basyariah duniawiyah. Kiai Asrori meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2009 sekitar pukul 1.30 pagi. Kiai harismatik yang biasa disapa Gus Rori itu meninggal di kediaman Kedinding Lor pada usia 54 tahun setelah menderita sakit yang cukup lama. Guru tarekat yang jamaahnya menembus puluhan ribu dari berbagai daerah itu meninggalkan 4 putra dan putri. Tak sampai setengah jam, kabar meninggalnya Kiai Asrori sudah sampai ke warga sekitar, jamaahnya, hingga pejabat pemerintah. Saat itu juga terus berdatangan jamaah dan masyarakat sekitar ke lokasi pondok. Suasana semakin ramai seiring dengan terbitnya sang fajar dari ufuk timur. Ribuan orang berpakaian putih-putih berdatangan, tidak hanya berjalan kaki. Para jamaah yang ingin bertakziah menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, bak terbuka, dan bis-bis juga memenuhi sepanjang jalan Kedinding Lor. Otomatis, pada saat itu arah jalan akses menuju jembatan Suramadu macet total. Pasukan dari Polsek Kenjeran, Polres Surabaya Timur dan anggota Satpol PP Pemkot Surabaya juga ikut berjaga-jaga mengamankan lokasi. Hari itu umat menangis ditinggalkan guru spiritualnya yang menggetarkan jiwa. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau dan diakui muridnya, amin. Itulah sedikit kisah Kiai Asrori Al-Isyaki yang sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share bila konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.